Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Handayani dengan NIM 2214221. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis, yang dimana saya akan menjelaskan tentang perusahaan berbadan hukum. Pertama itu ada perseroan terbatas, yang dimana perseroan terbatas merupakan bentuk perusahaan berbadan hukum yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang dimana perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, di dalamnya berdasarkan pinjaman, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan serta peraturan pelaksanaannya. Kemudian di sini ada pendirian perseroan terbatas. Syarat pendirian perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu yang pertama harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian didirikan dengan perjanjian merupakan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu setiap pendirian wajib mengambil sebagian sahamnya. Kemudian yang terakhir yaitu memperoleh pengesahan dari Menkumham. Nah, selanjutnya yaitu ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 dan ketentuan pada ayat 5 serta ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku bagi A. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kiring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tentang Pasar Modal. Selanjutnya ada pembubaran dan hapusnya perseroan terbatas. Pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pembubaran perseroan terbatas terjadi karena hal sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS. Yang kedua karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Kemudian berdasarkan penetapan pengadilan, selanjutnya dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena pailit, perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Selanjutnya, karena harta kepailitan perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau karena dicabutnya izin perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembubaran perseroan ini tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum. Sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham RUPS atau pengadilan. Selanjutnya yaitu ada BUMN. Pengertian BUMN atau Badan Usaha Milik Negara diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pengertian BUMN menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian, terdapat 2 jenis BUMN menurut Pasal 9 UU BUMN, yaitu yang pertama Perum dan yang kedua adalah Persero. Selanjutnya ada pengertian Perum atau perusahaan umum. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang BUMN
mengatur bahwa perusahaan umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang, danu atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, pendirian Perum. Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan Pasal 35 Ayat 1 BUMN. Kemudian, status Badan Hukum Perum. Perum yang didirikan memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya peraturan pemerintahan tentang pendiriannya, yaitu Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Dasar BUMN. Modal Perum. Modal Perum merupakan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum, melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum. Selanjutnya di sini ada persero. Pengertian persero sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang BUMN adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya yang dimiliki oleh negara yang tujuannya utamanya mengejar keuntungan. Kemudian ada status badan hukum persero. Status badan hukum persero memperoleh status badan hukum apabila akta pendiriannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.